Mas Reza, saya lihat di Kota Bogor, tadi kan mulainya di Bogor ya. Dan kita ngelihat barusan saja nih Bogor mendapatkan Piala Adipura, ya kan? Kerjasama dengan Plustik walaupun mungkin nggak diekspos secara eksplisit ya oleh Pemda Kota Bogor itu ya. Jadi gimana tuh kok ceritanya? Ya emang dari awal, sebelum kalau dari kita sih kita nggak terlalu, waktu itu juga nggak tahu tentang Adipuranya kan Pak. Jadi kita masuk terus pas waktu meeting awal sebetulnya salah satu petingginya udah bilang, Res kalau ini jalan kita bakal bisa dapat Adipura nih menang. Tapi waktu itu saya juga nggak terlalu kepikiran ya. Tapi begitu jalan ke sini mulai pelajari sebenarnya Adipura ini apa ya. Ternyata salah satu faktornya tuh pengelolaan sampah di TPA-nya gitu. Jadi ya Bogor menang bukan karena kita sih Pak maksudnya. Tapi kayaknya kita ada ikut membantu. Pendukung lah ya. Untuk Bogor bisa dapat TPA. Jadi kita sih happy banget bisa ikutan mensupport Bogor supaya bisa dapat Adipuranya karena itu udah 28 tahun terakhir dapat, sekarang balik lagi. Terus sama kemarin kita perayaan waktu di Bogor sama Pak Wali, sama Pak Wakil, sama Kepala Dinas DLH juga diajakin, Res ikutan gitu. Kita bareng-bareng semuanya ngerayain ini karena ini udah dikejar dari sekian puluh tahun dan akhirnya bisa balik lagi ke Bogor Adipura rencananya. Tantangan apa sih Mas Reza untuk mengembangkan plastik menjadi nilai yang bisa menjadi economic development bagi Indonesia sendiri? Banyak sih Pak sebetulnya. Satu dari kita bisa ngasih data secara akurat ya tentang sampah di Indonesia. Terus juga masalah low value hard to recycle plastik ini tuh udah mulai jadi masalah perhatian dunia juga. Jadi makanya di belakang video Plustik juga kita selalu tulis tuh dari Indonesia untuk dunia gitu. Maksudnya ya agak sombong dikit sih, tapi kita ke beberapa TPA kok teknologi luar mulu, masa kita yang 280 juta orang loh kita sekarang nggak ada yang bisa gitu. Kan kita juga pinter-pinter gitu, mungkin belum ada yang mau mikirin aja sebetulnya. Kalau kita yang nggak punya technical background aja bisa bikin gini, gimana coba kebayang kalau yang orangnya beran punya technical background gitu. Dia bisa bikin mesin yang dia pikirin beneran. Jadi mestinya sih barangnya bakalan lebih keren dari kita. Segala macam proses juga lebih simpel atau gimana gitu. Jadi itu satu, dan maksudnya sekarang kita juga coba bantuin kota-kota lain nih buat ngurangin sampah plastiknya. Karena kalau misalnya kita bisa buka di 2 kota, 3 kota, 4 kota, itu efek hariannya yang kita ambil dari TPA kan jadi tambah besar gitu Pak. Mas Reza, kalau kita ngelihat data ya, kurang lebih hanya 9%-an lah yang bisa didaur ulang dari plastik ini sendiri ya. Gimana tuh kiat-kiat dari Plustik sendiri untuk meningkatkan produksi daur ulang ini sendiri? Ya sebetulnya sih kalau dari kita Pak, 9%. Sebenarnya semua plastik itu recyclable kan. Masalahnya itu dibawa ke tempat yang bisa recycle apa enggak. Semua botol apa itu tulisannya juga recyclable ini nih, tapi kalau tetap dibuangnya ke pinggir jalan ya dia nggak kemana-mana. Jadi kan harus ada effort buat bawa itu ke tempat yang bisa merecycle produk tersebut. Nah jadi masalahnya kan sekarang kalau di kita ya kadang-kadang orang buang sembarangan, buang di mana-mana. Terus habis itu kalaupun iya bisa diambil yang high value-nya, yang low value-nya nggak ada yang proses. Akhirnya masuk ke TPA. Jadi makanya kita coba sekarang, ini kalau kita bisa proses yang low value hard to recycle ini jadi barang, terus itu dalam kapasitas yang gede, jadi mungkin nanti kita bisa nggak usah gede-gede Pak. Kalau kita bisa ngejar 1% aja, itu tuh kayaknya udah happy banget gitu. Bisa bantu ngurangin 1% aja. Dari sekian juta total sampah plastik yang masuk per hari gitu. Nggak usah, wow kita mau ngurangin 50%, nggak usah lah, 1% aja. Itu kalau dapat itu kayaknya kita ya oke nih gitu. Jadi kita juga nggak muluk-muluk karena 1% itu tuh juga gede banget. 5 ton yang kita ambil per hari dari Bogor itu dari 80 ton yang masuk, jadi nggak nyampe 10%. Itu 5 ton dinaikin lagi ke Jawa Barat, itu 5 ton tambah kecil. Naikin ke Pulau Jawa, kecil lagi. Di satu Indonesia 5 ton yang kita ambil per hari itu nggak ada artinya, nggak ada rasanya sama sekali gitu. Padahal buat kita tuh 5 ton kayaknya wah gokil 5 ton gitu. Begitu dihitung ini sih nggak ada apa-apa ya sebetulnya, nggak ngaruh apa-apa nih buat sampah Indonesia ya. Buat Bogor buat kotanya ya, tapi kan kita juga harus mikirnya nih kalau satu kota bisa gini mesti kita bisa di kota-kota lain ya. Jadi multiple effect, jadi tambah banyak yang bisa dikurangin. Itu pun tetap aja mungkin pas dihitung-hitung lagi nanti masih nggak ada papanya juga kalau dibandingin sama sampah Indonesia gitu. Tapi ya
ya usaha aja terus Pak. Siapa tahu nanti ada yang lain, ada apa, ada ini kita bisa naikin kapasitas mesin per harinya. Jadi nggak 5 ton lagi, bisa 10 ton per hari gitu misalnya. Wah Mas Reza ini luar biasa tadi kalau lihat workshopnya ya. Yeah. Jadi sekarang kalau saya boleh tahu berapa orang yang bersama-sama di dalam Plustek ini Pak? Oke, kita total timnya semua sekarang ada sekitar 35 orang Pak. 35 orang, Ya, oke. jadi untuk manajemennya yang di kantor sekitar 7-8 orang. Nah selebihnya itu pekerja kita yang di dalam TPA-nya. Itu juga kita ngambil dari pemulung sekitar. Jadi sekarang mereka punya pendapatan tetap dibanding mereka jalan-jalan juga mulung kemana-mana, mereka sekarang diam di satu tempat gitu. Jadi kita juga maksudnya begitu kita masuk ke TPA tuh ternyata masalahnya bukan cuma di sampahnya aja. Iya, Jadi makanya kita coba, mumpung kita udah di dalam nih, sekalian yuk nih si pemulungnya kita coba yuk bareng sama kita aja dibanding sana sini gitu. Nanti kita mau coba juga ngelihatnya anak-anaknya pemulung ternyata banyak yang putus sekolah segala. Jadi banyak sih Pak sebelum masalahnya di dalam TPA. Dan kita ya pelan-pelan lah semampunya kita coba rapin satu-satu. Jadi Mas Reza ini kan Plustek ini sebagai startup ya. Ya. Udah seri berapa ini? Belum Pak, kebetulan. Belum ya? Belum. Kita emang rencananya sekarang raise fund karena emang yang kita kerjain kan baru banget ya, maksudnya beda malah. Jadi kita perlu ngebuktiin kalau ini tuh jalan. Karena dari waktu awal kita mau jalan ini banyak yang bilang gak bakal bisa lah, itu plastik tipe beda tipe, beda warna, gak bakal bisa jadi barang. Jadi sekarang jadi barangnya gitu. Udah jadi barangnya, sekarang kita bisa kerja nih sama satu kota nih. Satu kota udah jalan, sekarang kita udah punya beberapa kota yang kita udah ketemu, dipanggil, mereka minta, kita juga masuk bantuin Jadi mereka di kota. kalau teman-teman satu cerita untuk Indonesia ini mau invest gimana? Oh nanti kita ngobrol Pak. Hubungin siapa? Langsung ya? Boleh. Hubungin Mas Reza ya? Iya. Kurang lebih berapa? Kalau kita ngomong frankly speaking business term, lagi butuh dana berapa ini? Kita sih kemarin nyarinya sekitar $3 juta gitu Pak. $3 juta. Oke Iya. guys, kalau Anda interested ini langsung hubungin Plustek gitu ya. So Mas Reza, gimana Plustek dan teman-teman mengedukasi masyarakat Indonesia sendiri gitu ya dengan isu-isu sampah ini sendiri Mas? Ya, kalau kita sih menurut kita ya Pak, plastiknya nggak salah. Yang salah Plastiknya. orangnya. Plastiknya bisa betul. Iya, dia itu harusnya menjalankan tugas bagaimana dia dibikin Bentuk, buat iya. packaging, buat apa, tahan lama segala macam. Yang salahnya tuh kan orang. Itu contoh paling simpelnya kita pakai laptop paling mahal sedunia juga. Kalau datanya input datanya salah, komputernya bakal salah ngitung. Yep. Jadi selalu orangnya. Jadi makanya kita juga nggak mau bilang stop pakai plastik karena belum ada penggantinya kan. Tapi kalau bisa kurangin. Jadi kalau bisa misalnya ya kita pakai tumbler, nggak usah beli botol minuman. Oke. Bawa plastik, bawa makanan dari rumah kalau mau, atau kalau misalnya kita, ini kan kayak gini Pak, di kantor nih mau lantai 36, ini kan ada 36 lantai lebih. Biasanya kan kalau jam makan siang, nitip ke OB tuh Pak. Oh nitip deh Mas, soalnya lagi meeting jadi nggak sempet turun ke food court di bawah misalnya. Itu kan plastiknya banyak ya, kantong kreseknya 1. Terus mungkin ada plastiknya, sendok plastik, garpu plastik gimana. Oh sendok deh paling nggak. Itu udah ada 3 plastik sendiri tuh, satu orang bawa, tolong beliin ini dong gue makanan ke OB gitu. Padahal kalau dia turun ke bawah, kan makannya biasa pakai piring sendok garpu biasa ya, jadi cuci lagi. Jadi itu udah bisa ngurangin, karena bayangin sepanjang Sudirman, sepanjang Sleepy sini, Wow. berapa lantai, berapa ribu orang mungkin, tiap jam 12, gue nitip dong. Maksudnya ya mungkin ya pasti semua orang punya kesibukan ya Pak. Tapi kan kerja zaman sekarang juga nggak kayak zaman dulu yang jam 1 harus masuk gitu. Jam 12 pokoknya harus cabut gitu. Ya kalau emang meetingnya molor misalnya baru beres jam 1 ya kayak turun ke bawah sedikit juga nggak bakal dipecat juga sama bosnya ya. Maksudnya cuman gue mau turun dulu makan bentar gitu. Iya. Dibanding setiap orang
nitip, setengah gedung aja itu nitip. Itu sampah plastik kantong kreseknya tok aja udah berapa banyak tuh. Jadi makanya kalau dari kita kalau bisa kurangin gitu. Dan caranya sebenarnya banyak sih. Maksudnya kita juga nggak terlalu mau ibaratnya menggurui gitu. Tapi kayaknya bisa lah dipikirin masing-masing kalau cuman mau ngurangin tuh gimana. Sesimpel makan siang di kantor tuh ya turun aja ke bawah. Ya mungkin ada effort ngantri di lift apa segala macam, tapi kan mikirnya gitu kalau satu orang kurangi untuk mengedukasi masyarakat bawa tumbler sendiri gitu. Teman-teman satu cerita untuk Indonesia ingat tuh. Yang kedua kalau bisa makan di tempat jangan di take away. Kalau take away kalau bisa sih office, jangan bawalah gitu ya ada ininya. Jadi kan banyak sekarang tempat makanan tuh, jadi kalaupun mau ke OB-nya taruh sini aja, jadi udah bawa tempat makanannya misalnya. Nggak usah di kantong kresek, terus habis itu ada styrofoam di dalamnya, dikasih lagi sendok plastik. Selesai makan itu tiga itu dibuang semua. Dikali sekian ribu orang sepanjang Sudirman Tamrin sampai ke sini, sampai lagi ke Cawang sana. Itu. Mas Reza, kalau kita ngelihat dalam dunia sampah menyampah ini kan ya, saya juga pernah ketemu sebuah statement teman-teman yang memiliki bank sampah juga cukup keren juga sih. Sampahmu menjadi pahalaku itu ya. Gimana jujurnya sisi gelap daripada TPA-TPA yang ada di Indonesia ini? Kalau sebetulnya sih ada nggak sih sisi gelapnya? Sisi gelapnya sih kayaknya banyak aja sih Pak. Jadi kalau tadi mulai dari bank sampah gitu misalnya, kita sih selalu bilangnya semua mencoba membantu dengan cara masing-masing. Itu buat kita juga lumayan membantu untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA karena kan udah disortir di bank sampahnya. Jadi ya kayak gitu juga salah satu mungkin pengingat ke teman-teman lah. Jadi kalau ada bank sampah dekat rumah, sampah plastiknya mendingan dibuang ke sana dibanding dibuang ke tong sampah di depan, karena itu bakal langsung ke TPA. Sementara kalau ini nanti bisa ngidupin bank sampahnya, bisa ini dijual juga. Jadi yang masuk ke TPA juga lebih berkurang. Jadi kalau untuk TPA sendiri ya banyak lah Pak, nggak enak ngomongnya. Tapi paling nggak kan kita coba bareng-bareng ya Pak, maksudnya kolaborasi lah ya, begitu banyak aja. Setiap orang ingin membutuhkan untuk dapur masing-masing, tapi untuk bersama-sama membangun lingkungan yang bersih, itu saya kira kewajiban kita semuanya lah ya. Karena sampah ini ya sebenarnya salah kita semua ya Pak, bukan salah Bapak, bukan salah saya, Bapak juga salah, saya salah, kita semua pokoknya ya kita nyampah aja. Tapi kalau bisa dikurangin kan lebih bagus dibanding cuma kayak sesimpel tadi, udah nitip makan siang lah gitu, udah gampang lah gitu, sibuk sih, tapi maksudnya kan bisa lah dikit turun doang gitu. Mas Reza, mau dibawa kemana plastik ini? Panjang sih Pak, tapi kalau kita tujuan plastik, karena kita emang tujuan awalnya mau ngurangin sampah plastik sebanyak-banyaknya. Jadi kita udah jalan di Kota Bogor. Semoga tahun ini kita bisa buka di 2 atau 3 kota baru lagi. Jadi kita impact per harinya juga lebih gede. Kalau mau impian paling gedenya sih kita ada di seluruh TPA di Indonesia. Ada sekitar 400-an itu. Jadi 400 kali 5 ton per hari. Itu kan impact ya Pak. Itu kita bisa, kalau bisa sampai kejadian tuh itu sih happy banget. Tapi ya kita tetap usaha ke sana. Buat sekarang kita ya masih pelan-pelan, Bogor jalan, coba tahun ini kita buka lagi di 2 atau 3 kota baru gitu. Jadi nanti impactnya nambah lagi. Untuk barang juga kita nggak cuma paving block, kita mau bikin yang lain. Banyak barang yang tahun ini mesti bisa kita keluarin. Jadi orang juga bisa mulai, plastik itu bukan tukang bikin paving block. Barang itu emang turunan dari sampah yang kita ambil. Karena kalau enggak nanti ya percuma ya, kita cuma ngambil dari TPA, ibaratnya cuma ditumpukin di tempat kita doang, kan nggak menyelesaikan masalah juga. Tapi kalau jadi kayak gini non single use, dipasang ya dia diem aja di situ, nggak kemana-mana juga gitu. Nanti apapun yang kita bikin, si dudukan handphone itu sama outletnya kan dipakai buat dia jualan, jadi ya dia di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Jadi itu sih tujuan besarnya Pak, kalau bisa kita ngurangin sampah plastik sebanyak-banyaknya dengan cara ya kita buka di setiap TPA yang ada. Wah, keren sekali. Mas Reza, thank you banget nih untuk waktu yang diberikan. Nggak sekedar dari sisi startup bisnis, tapi impact sosial, kebersihan lingkungan ini satu perkara yang
harus menjadi gawe kita semuanya ya Mas ya. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan khusus untuk Indonesia Mas? Ya sama-sama kita kurangin sampah plastik Pak, pemakaian sampah plastik. Jadi banyak cara lah, nggak harus kita kasih tahu gimana, semua udah bisa mikir kira-kira apa sih yang dia bisa lakukan untuk mengurangi sampah plastik sehingga jadi yang nyampe ke TPA atau terbuang ke lingkungan itu jadi berkurang. Kalau kita bareng-bareng bisa lah Indonesia gitu loh. Mantap, sukses nih Mas Reza. Sama-sama. Salam buat teman-teman plastik, juga teman-teman pemulung yang ada di TPA Binaan Bogor dan semuanya. Dan biarlah selalu plastik menjadi karya Indonesia. Amin. Untuk bangsa ini, bahkan produk-produknya bisa diekspor nantinya ya. Amin. Amin. So thank you guys, Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk acara-acara selanjutnya dalam Satu Cerita untuk Indonesia.